Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Ya, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Oke, di sini Pak Warsito atau Pak W akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 6, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Ya, anak-anakku, dipersiapkan bukunya, dipersiapkan alat tulisnya, ya, pensil penghapusnya, ya. Kita awali dengan baca basmalah, anak-anakku. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa dapat menentukan, mengungkapkan ungkapan petunjuk. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi pengurangan dua bilangan tanpa meminjam. Yang ketiga, siswa dapat menunjukkan perilaku taat pada aturan di rumah. Yaitu tujuan pembelajaran pada pembelajaran kali ini. Oke, kita buka ya. Kita buka pembelajaran 5. Ayo bermain peran. Merapikan rumah. Minggu lalu Siti dan orang tuanya menanam bibit cabai. Mereka menanam di halaman rumah. Hari ini bibit tersebut sudah tumbuh. Mereka senang sekali melihat bibit cabai yang tumbuh. Meskipun ada bibit cabai yang tidak tumbuh. Kemudian di halaman berikutnya, simaklah percakapan mereka. Siti berkata, "Ayah, ibu, lihatlah, bibit cabai kita sudah tumbuh." "Oh iya benar, tapi tidak semuanya tumbuh ya. Berarti ada bibit yang kurang baik," kata ayah. Siti berkata, "Sayang ya, tidak apa-apa. Sekarang bibit yang hidup harus kita rawat dengan baik," kata ayah. Kemudian Siti berkata, "Bagaimana cara merawatnya, ayah?" Ayah mengatakan, "Sirami secara teratur pagi dan sore hari." Siti berkata, "Baik ayah, lalu apa lagi?" "Jangan lupa diberi pupuk secukupnya, nak." Kemudian Siti berkata, "Baik Bu, aku akan berusaha mengingatnya." Perhatikan teks percakapan tersebut, tunjukkan kalimat ungkapan petunjuk ya anak-anakku ya. Nah, ungkapan petunjuk ataupun kalimat petunjuk ini adalah ungkapan yang memberikan petunjuk anak-anakku. Cara ya, petunjuk itu kan cara melakukan sesuatu, cara melakukan kegiatan. Mesti ada petunjuk-petunjuknya. Ya. Tunjukkan pula kalimat tanggapannya. Bersama temanmu perankan percakapan di atas. Sudah ya anakku ya. Oke, dari percakapan tersebut kita disuruh untuk mendalami, menemukan ungkapan petunjuk. Nah, ini anak-anakku ya. Nah, ini. Di sini Siti berkata, "Bagaimana cara merawatnya, ayah?" Nah, di sini ayah berkata, "Sirami secara teratur pagi dan sore hari." Nah, ini adalah kalimat petunjuk. Petunjuk merawat tanaman cabai atau bibit cabai. Jadi, sirami secara teratur pagi dan sore. Kemudian tanggapannya yang mana? Tanggapannya di bawah ini. "Baik ayah." Tanggapan itu adalah jawaban ya. Jawaban ataupun respon ya. Menanggapi ya, menanggapi. "Baik ayah." Lalu apalagi? Nah, ini ibu
menjawab. Ya, jangan lupa diberi pupuk secukupnya, Nak. Ini adalah kalimat petunjuk yang kedua. Jangan lupa diberi pupuk secukupnya, Nak. Kemudian Siti menjawab ataupun kalimat tanggapan. Ya, tanggapan. Baik, Bu. Aku akan berusaha mengingatnya. Itu ya. Oke, kita lanjutkan. Ayo berlatih. Siti merasa senang ikut merawat tanaman. Sambil merawat tanaman cabai, Siti belajar menghitung. Pada awalnya Siti menabur 28 bibit cabai, tetapi 12 bibit cabai tidak tumbuh. Ya, anak-anak ya. Berapakah bibit cabai yang tumbuh? Beginilah cara Siti menghitungnya. Nah, ini anakku. Jadi kesemuanya tadi jumlah bibit cabai ada 28. Semuanya 28. Kemudian ada 12 bibit yang tidak tumbuh. Nah, dengan gambar diberi silang ini. Ya, bibit cabai yang tidak tumbuh itu diberi gambar silang. Ya, anakku ya. Nah, ini. Berarti berapa bibit cabai yang tumbuh? Nah, anak-anak tinggal menghitung saja. Nah, gambar bibit cabai yang tumbuh dihitung. Kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya. Nah, di sini ada konsep pengurangan. Ya, anak-anakku ya. Pengurangan tanpa meminjam. Oke. Jadi 28 dikurangi 12. Ya. Ini konsep pengurangan memanjang. 28 sama dengan 20-an tambah 8 satuan. 12 sama dengan 1 puluhan tambah 2 satuan. Sama dengan 1 puluhan tambah 6 satuan sama dengan 16. Kalau pengurangan susun pendek seperti ini anak-anak ya. Nah, ini pengurangan susun pendek. Kalau ini pengurangan susun panjang ya anakku. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau kita sudah bisa selesaikan soal di bawah ini, yuk bersama-sama dengan Pak Guru. Siapkan alat tulis pensilnya, stipnya, penghapusnya ya. Nomor 1, 35 sama dengan titik-titik puluhan tambah titik-titik satuan. Ya. 21 sama dengan titik-titik puluhan tambah titik-titik satuan. Nah, yang di sebelah kiri pengurangan susun panjang. Yang di samping kanan adalah pengurangan susun pendek. Nah, anak-anak silakan diisi. Nah, ya anak ya. Misalnya nomor 1, 35 sama dengan 30-an tambah 5 satuan. 21 sama dengan 20-an tambah 1 satuan. Dan di sini ada 4 satuan, di sini ada 1 puluhan. Sehingga jawabannya berapa anakku? 14. Nah, di sini adalah latihan, silakan nanti dikerjakan, dilanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan di pembelajaran 6. Ayo mengamati. Apakah kamu suka membantu orang tua di rumah? Ya. Lani, anak yang baik, suka membantu orang tua. Membantu orang tua merupakan salah satu kewajiban anak. Lani, anak yang baik, juga selalu mengikuti aturan. Mengikuti aturan adalah sikap yang terpuji. Sikap Lani sesuai dengan ajaran agama dan Pancasila. Tuhan yang Maha Pengatur suka keteraturan. Tuhan yang Maha Suci suka kebersihan. Tuhan yang Maha Indah suka keindahan. Tuhan mencintai orang yang suka menjaga kebersihan. Ini adalah
gambar bahwa Lani itu suka membantu orang tua, anak-anakku ya. Di rumah anak-anak harus senang ya membantu orang tua ya. Meskipun yang tidak disuruh senang membantu orang tua. Tapi kadang-kadang anak juga minta disuruh sama orang tua ya. Ya, tapi yang bagus itu adalah tanpa disuruh sudah membantu orang tua. Nah, itu yang bagus, yang paling bagus ya. Kemudian salah satu kegiatan Lani di rumah adalah menjemur pakaian. Urutkan gambar berseri di bawah ini. Urutkan gambar berseri ya di bawah ini hingga menjadi petunjuk menjemur pakaian. Nah, di sini petunjuk cara ya, petunjuk menjemur pakaian. Yang pertama, kira-kira apa anak-anakku? Ya, peras ya, peras pakaian yang sudah dicuci. Ya ini ya anakku. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah yang mana ini? Ya. Balik pakaian hingga jahitannya di luar. Kemudian ini yang ketiga, ya ini dikibaskan. Nah, ya, dikibaskan itu ya apa bahasa Jawanya? Di apa ya ini ya? Dikebatne itu ya bahasa Jawanya ya. Dikibas. Yang keempat yang terakhir adalah gantungkan pakaian pada tiang jemuran. Ini adalah langkah-langkah ataupun kalimat petunjuk untuk menjemur pakaian. Ya, kemudian kita ada latihan di halaman 33 dan 34. Lani telah membantu ibu menjemur pakaian. Lani juga membantu ibu melipat pakaian. Sambil melipat pakaian, kita bisa berlatih pengurangan bilangan. Ya, selesaikanlah soal-soal cerita berikut ini dengan teliti ya. Nomor 1 misalnya, baju yang dijemur ada 24 potong. Ada baju dewasa dan anak-anak. Baju anak-anak ada 11. Berapa banyak baju dewasa yang dijemur? Di sini sudah ada tulisannya. Baju yang dijemur semuanya 24 sama dengan 20 tambah 4. Baju dewasa 11 sama dengan 10 tambah 11. Baju anak sama dengan titik-titik 13. Ya, menulisnya dari samping kanan ya, dari satuan dulu dikerjakan. 4 kurangi 1, 3. Ya, di sini 0 kurangi 0 ya 0. 2 kurangi 1, 1. Sehingga 10 tambah 3 jawabannya 13. Silakan dilanjutkan sama orang tua, ayah atau bunda sampai nomor 3. Alhamdulillah, anak-anakku, pembelajaran hari ini, pembelajaran 5 dan 6 sudah selesai. Saran dari Pak W, anak-anakku tetap rajin belajar, jaga sholatnya, jaga mengajinya, senantiasa ya patuh atau mentaati protokol kesehatan, dan jangan lupa selalu membantu orang tua. Sekian dari Pak W.